Om Swastiastu, Om Awiginamastu Namo Sidam. Assalamualaikum, salam namo budaya, salam sehat selalu buat para sahabat, para kawan seluruh Bali, Nusantara juga, para pecinta pusaka alam, para subscriber ataupun yang baru hadir di video saya ini. Kali ini saya kembali berbagi tentang pusaka alam ya, pusaka alam. Jadi jarang saya bisa mengupas dan berbagi tentang seputaran pusaka alam, batu akik, benda bertuah. Ya, kebanyakan akustikan lagu-lagu ya. Jadi hanya itu selingan sebuah hiburan. Kali ini saya mau berbagi buat sahabat semua. Sebelum saya lanjut, salam seduluran tanpa batas, akang-akang, para master pengaji deling, para pecinta bambu unik, para bolangker, sahabatku seluruh Bali juga Nusantara. Semoga selalu semangat dalam ngebolang, sehat selalu, dimurahkan rezekinya, didekatkan dengan orang-orang baik, dijauhkan dari orang-orang jahat, dihindarkan dari mara bahaya. Amin, 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 astongkare ya. Oke, langsung saja. Kali ini saya mau berbagi pusaka alam, khususnya batu akik ya, khususnya batu akik dan celebung kecubung ya. Jadi batu akik sangat digemari di zamannya ya, sampai sekarang pun masih digemari, khususnya buat para bolangker. Ketika ngebolang ke alam tidak menemukan bambu atau kayu yang unik dibawa pulang untuk koleksi atau yang dianggap bertuah, ketika melihat ke bawah menemukan sebuah batu akik yang mungkin bagus untuk dijadikan sebuah koleksi permata atau bisa dianggap sebagai sebuah penemuan pusaka alam yang bertuah. Jadi kali ini saya akan berbagi pusaka alam, khususnya batu akik, akik madu ya. Jadi saudara-saudara semua pasti tahu madu ya, madu dari lebah atau dari kelanceng atau dari apa namanya, lebah yang di dalam gua atau lebah yang menggantung ya, pokoknya madu lah gitu ya. Jadi jangan madu yang dibawa pulang bikin bertengkar ya, kalau itu lain itu ya. Jadi dimadukan ya. Ya, sedikit bercanda biar nggak selalu tegang. Oke, ini kali ini saya mau berbagi tentang pusaka alam akik madu ya, khususnya seperti di tangan saya ini ya. Ini akik madu. Jadi akik madu itu ya jelas warna dari batu itu seperti madu itu ya, jadi seperti madu. Kenapa dinamakan akik madu? Menurut versi saya karena ya warnanya seperti madu. Jadi filosofi dan tuahnya menurut saya dan berbagai sumber yang dulu sama pecinta batu akik, sama juga ya dianggap senang ke dunia batu akik, benda bertuah, dan beberapa kawan yang melakoni bidang pengobatan atau pelayan umat atau penolong umat. Nah, dari sudut batu akik madu saya akan mengungkap sudut filosofi dan tuahnya.
Jadi sudut filosofi dan tuahnya, sekali lagi seperti di video-video yang sudah saya unggah, saya tidak mengungkap fungsinya karena ini hal yang tidak bisa dibilang pasti. Namun kalau dipercaya, bagi orang percaya pasti dia bilang pasti ya gitu ya. Itu kembali ke sugesti. Jadi akik madu seperti yang di tangan saya ini dipercaya sebagai salah satu pusaka alam jika dibawa membuat rasa percaya diri dan meningkatkan energi kewibawaan, dan sangat cocok dibawa buat para sahabat yang masih remaja. Para sahabat yang masih remaja itu bisa sangat cocok dibawa akik madu, dan masih banyak lagi akik-akik lain yang sangat cocok dibawa buat para remaja yang belum mempunyai pasangan atau yang kendalanya sulit mencari pasangan atau pacar. Jadi dipercaya akik madu itu bisa menumbuhkan inner beauty dalam tubuh. Sekali lagi, pusaka alam tidak bersifat seperti pelet atau bikinan manusia yang menarik lawan jenis yang dulunya tidak suka atau tidak mau melirik menjadi suka gitu ya. Jadi artinya kalau pusaka alam itu sifatnya tidak memaksa. Kalau bikinan manusia seperti pelet itu biasanya memaksa. Ya, dampaknya nanti ke depan ketika nanti sudah menjadi pasangan kita mempunyai kurun waktu tertentu, kemungkinan bisa terjadi perpisahan atau kalau sudah berumah tangga perceraian begitu ya. Jadi kalau pusaka alam itu tuah dan filosofinya tidak begitu. Pusaka alam seperti batu akik madu akan bekerja kepada sang pembawa penggemar yang percaya bahwa batu akik itu mempunyai energi atau kodam untuk meningkatkan kewibawaan, menumbuhkan inner beauty dalam tubuh. Jadi sifatnya dengan meyakini membawa batu akik itu, batu akik madu akan bekerja sesuai dengan tuah dan filosofinya, menyatu ke dalam hati sang pembawa, dan otomatis dengan sugesti pikiran kepercayaan yang ada, sang pembawa menjadi lebih percaya diri. Jadi intinya percaya diri, ketika membawa itu dianggap benda itu bisa membantu, otomatis inner beauty dalam tubuh kita akan hidup. Jadi gaya tarik kita, kewibawaan kita akan hidup melalui pusaka alam, dan alam pun akan menjawab seperti niat kita yang tulus, ibaratkan sebuah doa. Jadi ketika vibrasi dan cakra dalam tubuh kita, cakra kewibawaan kita dan inner beauty kita ada dengan membawa itu, dengan kepercayaan diri yang ada, otomatis energi-energi positif memancar dalam tubuh kita, dalam penampilan kita, dalam bergaul, dalam mencari kerejekian. Ya, jadi dengan pancaran-pancaran itu ada peluang-peluang lawan jenis kita akan melirik, didekatkan dengan jodoh kita, lawan jenis kita, sehingga apa yang kita harapkan, khususnya para remaja yang belum mempunyai pasangan, tentunya doa-doa itu akan dijawab oleh alam, dijawab oleh pusaka alam itu dengan sugesti hati yang penuh percaya, menumbuhkan kepercayaan diri. Maka Astonggare, amin, akik madu bekerja menyatu dalam keyakinan sang pembawa akik madu itu ya. Jadi begitu dari sudut pandang saya tentang pusaka alam. Jadi sekali lagi, bagi para remaja dan tidak para remaja pula yang sudah punya pasangan pun seperti saya bisa membawa. Jadi tuah dan filosofinya mungkin bukan untuk mencari gaya tarik, untuk mencari jodoh. Karena akik madu tidak hanya bertuah dan berfilosofi untuk itu saja. Jadi meningkatkan kewibawaan itu luas pengertiannya. Bisa untuk dibawa ke mencari kerejekian, ketika kita bekerja, mungkin kita seorang sales, ketika kita seorang kantoran, bekerja kantoran, atau
di pariwisata. Jadi ada vibrasi kekuatan kewibawaan kita ketika kita menangani seorang klien ataukah melakukan aktivitas sesuai dengan pekerjaan kita akan diberikan keyakinan, spirit dalam hati kita, dan lawan partner bisnis kita juga akan merasa nyaman melihat, dan komunikasi pun nyambung sehingga pekerjaan pun biasanya membuahkan rezeki ya. Jadi intinya bisa dipakai untuk sumber berjuang untuk meraih kerezekian, untuk sebuah penghasilan ataukah sebuah kepuasan batin. Tentunya semua ke hal-hal yang positif. Jadi dampak dari negatif atau lain-lain dari pusaka alam itu tidak ada, karena pusaka alam itu akan bekerja ketika kita mensinkronkan sugesti pikiran kita, meyakini ketika membawa suatu benda itu apa tujuan kita searah, sepanjang tujuan itu positif, itu akan menjadi nyata. Jadi tentunya semua pun pusaka-pusaka alam yang kita anggap bertuah, berfilosofi, jika dibawa akan bekerja ketika kita meyakininya. Namun kali ini khususnya saya mengungkap tentang akik madu. Jadi kawan-kawan, para sahabat semua mungkin punya koleksi seperti akik madu, atau para remaja yang mungkin sekarang lagi bingung atau yang lagi ditinggal pacar mungkin, ataukah agak susah mencari pasangan pacar dan lain sebagainya, kemungkinan bingung mau mencari pasangan, percaya diri kurang ada, bisa saja ini dicoba. Kalau yang suka, yang arahnya ke benda atau pusaka bertuah, bisa saja dibawa, atau bisa saja mengkoleksi akik madu ya. Jadi saya tidak mengedukasi di sini untuk menjanjikan sebuah kesuksesan ketika membawa pusaka alam yang bentuknya akik madu ini bisa segera mendapatkan jodoh atau pasangan, bukan. Namun ketika sekali lagi diyakini, dipercaya, itu akan lebih memudahkan untuk mendekatkan kepada lawan jenis untuk mencari pasangan. Begitu sistem kerja, tuah dan filosofi daripada pusaka alam. Bukan sekali lagi seperti pelet akan memaksa ketika memang ada pasangan atau lawan jenis yang memang benar-benar sudah tidak respect pada kita, otomatis akan berbalik suka. Jadi itu sistemnya biasanya pemaksaan. Maaf sekali lagi, bukan menjelekkan yang namanya pelet ya, namanya saja pelet ya, istilahnya sudah mencuci otak daripada lawan jenis yang dulunya tidak menjadi ya. Biasanya dampaknya nanti setelah menjadi pasangan, kita akan mendapatkan sakit ke belakang. Bisa saja kita ditinggal nanti setelah sekian lama kita sudah merasakan terlanjur cinta, ditinggal ya. Jadi kalau pusaka alam itu sistem bukan begitu, bukan menarik orang itu untuk memaksa melirik dan mencintai kita ataukah mau dekat dengan kita sang pembawa, namun memberikan inner beauty, energi positif, menumbuhkan kewibawaan dalam tubuh kita sehingga pancaran energi ada. Jadi peluang untuk orang yang mungkin berjodoh sama kita akan mendekat, diberikan mendekat astungkare dengan izin Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan didekatkan dengan jodoh hidup kita yang sebenarnya. Kita akan diberikan pancaran energi, pancaran inner beauty ya. Begitu kira-kira ya sahabat-sahabat semua, para subscriber, semeton titiang, saudara-saudara, akang-akang semua, kawan-kawan yang masih bujangan ya, ataupun kawan-kawan yang masih bujangin ya, bukan bujangin ya. Kalau cewek apa, kalau cowok bujangan. Kalau cewek ya yang masih single, belum punya pasangan ya. Jadi begitu kalau dari sudut pandang filosofi dan kepercayaan pusaka alam bentuknya batu akik madu ya. Apapun itu, percaya atau tidak, ya atau tidak,
benar atau tidak, seperti yang tadi saya sudah bilang, itu kembali kepada faktor kepercayaan. Jadi sugesti pikiran kita, kekuatan dari pikiran kita, ketika kita merasa nyaman dan merasa yakin bahwa batu akik madu pusaka alam yang kita bawa akan memberikan sesuatu yang positif, itu akan jawabannya ya. Ketika kita tidak percaya atau istilahnya memboye, udah berarti kekuatan alam itu tidak akan bekerja. Begitu ya, begitu sistem daripada tuah dan filosofi dari batu akik. Namun kalau berbicara daripada sudut para kolektor, para penghobi, para spiritual, para pecinta pusaka alam, kebanyakan dari mereka, saya yakin 85% mereka bilang ya. Karena apa? Keyakinan itu membuat dan menumbuhkan bukti nyata bagi mereka, karena sekali lagi itu sumbernya adalah kepercayaan. Namun ketika kita bisa memfungsikan cakra-cakra dalam tubuh, melakukan meditasi, pembersihan diri, berdoa kepada para leluhur, Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan yang ada, nggak usah membawa apapun, itu akan membuat pancaran energi inner beauty kita hidup. Namun bagi pemula, ketika para remaja mungkin yang tidak tahu, ingin menggunakan pusaka alam atau bentuknya batu akik atau sebagai penghias jari jeriji, atau jari jemari, bukan jeriji bahasa Bali ya. Jemari, selain juga indah untuk dipandang karena warnanya seperti madu ya. Siapapun pasti mayoritas suka sama madu. Madu memberikan rasa manis, alami, jadi sebagai obat-obatan, menambah stamina dalam tubuh, juga sebagai penetralisis semua toksin-toksin dalam tubuh ya, obat diabetes. Madu juga bisa dipakai masker buat para sahabat, subscriber, para ibu-ibu, para kawan-kawan yang masih remaja, cowok ataupun cewek. Madu juga bisa dipakai masker untuk menghilangkan flek-flek hitam pada muka. Ya, jadi madu sangat banyak manfaatnya, fungsinya. Kembali kalau kembali kalau kita berbicara dengan akik madu, jadi sama, madu itu memberikan rasa manis, membuat vibrasi berwibawa, membuat rasa percaya diri, mendekatkan dengan sumber-sumber kerejekian, ya, kewibawaan, mendekatkan kita dengan lawan jenis yang mungkin jodoh kita, karena alam bekerja melalui batu akik itu ketika kita meyakininya. Sekali lagi, ketika kita meyakininya. Oke, sekian dulu, terima kasih buat para sahabat semua. Semoga apa dari penjelasan saya ini, maaf sekali lagi ini bukan menggurui ya, sekali lagi ini bukan menggurui. Masih banyak master-master pengaji deling, suhu-suhu titiang, sahabat titiang yang mungkin lebih tahu mengungkap tentang berbagai batu akik, kecubung, pusaka alam yang bertuah melalui lontar-lontar tertentu, melalui buku-buku peninggalan leluhur, melalui konsep-konsep tertentu, atau melalui feeling dan wahyu Tuhan, wahyu sabda dari meditasi. Mohon maaf, bukan sekali lagi saya menggurui, namun kali ini saya berniat hanya sebagai edukasi, berbagi bagi yang belum tahu atau yang sudah tahu. Silakan mari kita berbagi, karena berbagi itu indah. Ya, sekali lagi, karena berbagi itu indah. Ketika para suhu lebih tahu tentang batu akik madu, silakan tulis di kolom komentar. Nanti saya sisihkan nomor WA di kolom deskripsi. Semoga yang mau lebih tahu tentang berbagai pusaka alam, khususnya batu akik, kecubung, saya akan jawab di WhatsApp ya. WhatsApp saya akan bantu sebisa yang saya bisa bantu. Oke, sekian dulu, terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon dibantu di subscribe, klik tombol lonceng notifikasinya yang baru hadir, tulis komentar, tinggalkan komentar, like, share, dan komentar juga ya, kembali komentar ya. Terima kasih yang sudah menjadi subscriber, yang sudah menonton video saya ini.
Sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Om Santi, Santi, Santi. Assalamualaikum, salam namo buddhaya, salam rahayu Nusantara, salam seduluran tanpa batas para pecinta pusaka alam. Rahayu Nusantara.